Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita di pagi hari ini. Saya percaya saat ini saudara datang dengan hati yang rindu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai saat ini kami boleh datang sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami, sehingga semua pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku memuji Engkau ya Tuhan, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Haleluya Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hati kami Tuhan. Ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembahlah, amin, nama-Mu di bumi. Sembah mulialah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari saudara yang di rumah katakan, ku sembah Kau. Haleluya.
Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, ku sembah Kau. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Allahku, ya Rajaku sembah. Oh, di tempat yang maha tinggi, segala puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya. Oh, Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, oh ya. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau katakan satu nyanyian. Kami berkumpul Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Haleluya. Berlebih lagi di hadapan Tuhan saudara. Mari sama-sama katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara, sekali lagi kita kata pujian dari awal. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Haleluya, 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 ha 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 ha. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, ha 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 ha. Haleluya, ha. Mari saudara sekali lagi katakan haleluya, haleluya, ha 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 ha. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, sama-sama kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang sujud di hadapan. Inilah hidup kami Tuhan. Taruh dalam hidup kami hati sebagai hamba yang mau taat dan setia dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami mau taat Tuhan. Amin. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara, kau datang pada Tuhan, katakan, yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami mau taat kepadamu. Haleluya Yesus. Kemanapun ku bawa hati yang selalu menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Mari datang pada Tuhan, angkat tanganmu, katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap nyanyian kami, lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami mau sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau terus melayakan kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita manfaatkan hari yang baik, hari Minggu, di mana kita bisa bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kita buka hati kita biarkan Allah berkarya melalui Roh Kudus, sehingga firman yang kita dengar itu menjadi berkat untuk kita sekalian. Hari ini kita berada di tema mujizat kerendahan hati. Ternyata kalau kita
mempunyai kerendahan hati, kita akan mengalami banyak mujizat dalam hidup ini. Tentu kita semua mau mendengarnya. Persiapkan Alkitab saudara, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya, Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. nah, Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. jadi berkat atau mujizat yang pertama yang kita alami kalau kita rendah hati adalah hidup yang dibenarkan, hidup yang diselamatkan. Yang kita baca tadi, 2 orang masuk ke dalam bait Allah. Satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu dengan sombong, dengan bangganya menyatakan dirinya sebagai orang yang mengucap syukur. Mengucap syukur itu Tuhan hendaki, tapi mengucap syukur harus dari hati yang benar. Mengucap syukurnya orang Farisi ini tidak diterima Tuhan. Puasanya tidak diterima Tuhan. Apalagi yang dia lakukan? Dia katakan, "Aku bukan perampok, juga bukan pezina." Ya. Tapi semua itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang ini meninggikan dirinya. Merasa dirinya baik, merasa dirinya benar. Tuhan tidak berkenan. Malah pemungut cukai tidak banyak bicara. Cuma berkata, "Tuhan mohon belas kasihan." Orang Farisi mengembalikan milik Tuhan 1/10. Ya, semua dia lakukan, tapi dengan satu kesombongan. Tuhan tidak berkenan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Orang pemungut cukai cuma, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dia pulang dibenarkan. Dia pulang diselamatkan. Dia pulang mengalami satu pembaharuan. Jadi kalau kita masuk ke bait Allah, beribadah, melayani Tuhan, kita perlu jadi orang yang lebih dahulu mengalami pembaharuan, pembenaran hidup, diselamatkan. Itu nomor 1. Dalam keadaan benar di mata Tuhan, dalam keadaan yang diselamatkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Apa mujizat yang paling besar dalam hidup? Hidup dibenarkan oleh darah Kristus, kita dikuduskan, dianggap seperti orang tidak berdosa dan selamat. Selamat artinya punya kesempatan masuk surga. Nah, ini mujizat kalau kita rendah hati. Kesombongan
akar dari segala dosa. Kesombongan akar dari segala dosa. Contohnya Lucifer, malaikat yang dipakai pemuji penyembah hebat. Satu waktu dia mau menyamai Allah. Ini dia kesombongan, mau menyamai Allah. Mau seperti Allah, mau menjadi Allah. Maka dia dijatuhkan oleh Allah, dibuang ke dalam lautan api sampai hari ini. Artinya kehilangan sorga, dia harus dikeluarkan dari sorga. Lah kalau manusia seperti ini kan tidak selamat. Kesombongan bisa menyebabkan kehilangan keselamatan. Tadi saya katakan keselamatan itu nomor satu. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia tapi nyawamu apa? Binasa. Keselamatan lebih daripada segala isi dunia yang kita bisa miliki. Perlu rendah hati. Kerendahan hati akan membawa manfaat yang sangat besar, yaitu hidup kita dibenarkan. Kita mengalami pembenaran. Mari kita tiru pemungut cukai itu. Datang kepada Tuhan apa adanya. Mohon belas kasihan. Apa adanya kelemahannya, kesalahannya, kekurangannya. Diakuinya dengan jujur. Itu kerendahan hati. Di mana Tuhan berkata orang ini pulang dibenarkan. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ya. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itu jiwa dari pemungut cukai. Apa adanya dia. Dia tidak membela dirinya. Dia tahu. Jujur dia. Memang saya salah. Orang ini pulang dibenarkan. Ya, jiwanya hancur. Baca ayat 8 sampai ayat 11. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya. Dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Ya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, Ya. maka aku menjadi tahir. Ya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ya. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Jadikan aku tahir. Apa adanya. Pengakuan yang jujur, pengakuan yang baik yang sudah dilakukan oleh pemungut cukai, oleh Daud dalam Mazmur 51. Itu orang yang dibenarkan, rendah hati mengakui, berharap belas kasihan Tuhan. Ya, perlu garis bawahi, kerendahan hati atau merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri. Ya, merendahkan diri berbeda dengan rendah diri. Merendahkan diri sama dengan kerendahan hati. Tapi rendah diri itu minder, itu tidak bagus. Ya, perlu kita garis bawahi ya. Jadi rendah diri, minder itu tidak sama merendahkan diri. Merendahkan diri itu sama dengan
kerendahan hati. Itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Makanya Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri akan diangkat, ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan diturunkan. Jadi mujizat dari kerendahan hati yang pertama, orang itu dibenarkan. Orang itu diselamatkan. Puji Tuhan. Yang kedua, mujizat dari kerendahan hati adalah orang itu malah mengalami ditinggikan. Kan tadi Tuhan katakan, yang rendah hati ditinggikan. Yang meninggikan diri direndahkan. Nah, dari mana datanya peninggian? Kita akan baca nanti. Lebih dahulu kita baca 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, Ya. tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang Ya. rendah hati. Allah mengasihani orang congkak? Tidak. Mengasihani apa? Orang rendah hati. Orang rendah hati itu dikasihani. Ya. Sekali lagi kita baca 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, Ya. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, rendahkan dirimu di bawah tangannya Tuhan yang kuat supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Dari mana datangnya peninggian? Kita sudah berusaha untuk naik posisi jabatan, naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kita tidak sampai-sampai. Dari mana datangnya peninggian? Dari Tuhan. Bukan dari kita. Cara Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Cara manusia berbeda cara Tuhan. Kalau manusia berusaha mengangkat dirinya, malah Tuhan katakan, aku turunkan dia. Kalau orang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, malah diangkat oleh Tuhan. Karena peninggian, pengangkatan, itu dari Tuhan. Mazmur 75, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ya. Tetapi Allah adalah hakim. Nah, terus Direndahkannya yang satu direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. ditinggikannya yang lain. Siapa yang direndahkan? Yang sombong, yang tinggi hati. Tapi yang rendah hati ditinggikan. Jadi Allah yang mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi peninggian itu, pengangkatan itu, promosi itu datang dari Tuhan. Kalau kita hidup rendah hati. Mazmur 75 tadi mengatakan, dari mana datangnya peninggian? Dari sana, dari Tuhan. Sekarang baca Yehezkiel 17 ayat 24. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi Ya. dan meninggikan pohon yang rendah. Nah, pohon yang tinggi, ya, ibarat manusia tinggi-tinggi, itu direndahkan. Justru pohon yang rendah ditinggikan. Kalau pohon itu seperti hidup kita,
Kalau kita mau ditinggikan Tuhan, mau diangkat oleh Tuhan, maka kita harus merendahkan diri. Tidak ada jalan lain. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. ya. Siapa yang membuat kaya dan miskin? Tuhan. Dia merendahkan dan juga meninggikan. Jadi kita tidak ambisius sampai dengan segala macam cara supaya kita menjadi yang di atas, menjadi yang kepala. Tapi kalau Tuhan tidak meninggikan, ya tidak jadi. Sebab peninggian itu datang dari Allah. Mujizat peninggian itu datang dari kerendahan hati. Hari ini kita belajar tentang kerendahan hati. Semua orang harus belajar. Saya pun belajar. Setiap kali kita tidak sadar, tanpa sadar, karena kesombongan seringkali tanpa disadari. Kesombongan seringkali tanpa kita sadari. Kapan kita sadar? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi, kita merendahkan hati. Ampuni saya Tuhan, ternyata saya tadi sombong itu. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, Ya. dan bukan menjadi ekor. Tuhan mengangkat kita jadi apa? Kepala. Artinya ditinggikan, bukan ekor. Terus Engkau akan tetap naik dan bukan turun. naik tetap tidak turun kalau tetap rendah hati. Jadi yang angkat kita naik Tuhan, jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya, semua seizin Tuhan. Tak usah orang memakai begitu banyak cara untuk jadi kepala ini, kepala itu. Yang mengangkat itu Tuhan. Kalau kita rendah hati, kalau kita sudah tinggi hati, Tuhan turunkan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang ditinggikan, diangkat jadi kepala, tidak jadi ekor, tetap dalam kerendahan hati. Puji Tuhan. Jadi berkat atau mujizat yang kedua dari kerendahan hati adalah diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, ya, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, ya, karena anakku perempuan kerasukan setan ya, dan sangat menderita." ya, Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. ya, Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." ya, Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Ya. dari umat Israel." ya, Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." ya, Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. ya, Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Ini yang ketiga, mengalami mujizat. Ya, anaknya ditolong, anaknya menjadi sehat, terjadi kesembuhan. Karena ibu ini rendah hati, merendahkan diri. Merendahkan diri begitu rupa
Sampai seperti kalau orang tiarap, tidak ada lagi lebih di bawah, karena sudah memang dasar lantai itu. Ibu ini merendahkan diri sampai begitu rupa. Saya dibayangkan. Waktu dia bermohon pertama kali untuk ditolong, ayat 23 mengatakan, Yesus tidak menjawab. Lanjut, murid-muridnya suruh pergi, usir. Saudara, ini saja membutuhkan kerendahan hati. Andai kata saudara bercakap dengan saya, menceritakan sesuatu atau minta sesuatu, saya tidak jawab. Kamu ngomong terus saya. Mata saya ke sana, dia lain, dan menjawab. Tersinggung enggak? Yuk. Tersinggung. Kira-kira wanita ini begini, perempuan kanan ini. Yesus tolong. Tuhan Yesus lihatlah. Tidak menjawab. Mungkin lagi nengok sana. Itu gayanya mungkin Tuhan. Mau dia berteriak, murid-muridnya bilang, usir. Guru, usir. Ya, kamai. Rendah hati betul-betul. Sampai sudah tidak ada tempat lagi untuk turun ke bawah. Yang berikut, Yesus katakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Perempuan Kanan ini perempuan bangsa kafir, tidak masuk hitungan bangsa Israel, orang kafir. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan apa? Aku tidak hitung kamu, aku tidak terima kamu. Ditolak. Tadi tidak dijawab. Tuhan mungkin miring-miring ke sana, orangnya di situ mohon-mohon, ya, diusir, ditolak. Di ayat 24 dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Coba baca ayat 24, Matius 15. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel itu. Terus? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah ini, ditolak dia masih datang. Ini betul-betul rendah hati. Kalau saya mau ibaratkan, mungkin pertamanya dia datang cuma membungkuk sedikit. Sekarang ditolak, tidak dijawab, dia membungkuk lagi. Ya. Diusir, dia membungkuk lagi. Dikatakan, kamu bukan bangsa Israel, bangsa kafir, orang Kanaan. Wah, dia lagi itu tambah turun. Udah sampai tidak bisa turun lagi. Mau turun lagi, tidak ada tempat turun lagi. Ayat 25 mengatakan, baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia turun lagi. Bukan menjauh, mendekat. Dia menyembah.
Saya ingat di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 8, 24 tua-tua yang ada di dekat tahta Allah itu, dia sujud menyembah. Itu sikap kerendahan hati. Diusir bukannya pergi, datang lebih dekat. Sujud menyembah. Itu pun tidak menggerakkan hati Tuhan seakan-akan seperti itu. Tuhan tidak melihat, dia sudah dekat, sujud. Ditambahi lagi ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Ya, dan melemparkannya kepada anjing. ya, Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, Nah, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. ketika direndahkan yang terakhir itu, disamakan anjing. Tidak layak ngambil roti itu yang disediakan untuk anak, maksudnya itu bangsa Israel, lalu diserahkan kepada anjing, itu bangsa kafir. Jadi kita ini bangsa yang tidak dihitung. Loh, kita kan bukan keturunan darah daging Abraham. Kita ini bangsa yang cangkokkan saja, cangkok, ditempel. Yang mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan. Kita orang yang tidak dihitung. Lah, kita ini orang kafir, bukan Israel. Tapi karena penolakan bangsa Israel kepada Kristus, maka kita yang tadinya seperti anjing saja itu ditempel oleh kemurahan Tuhan, disamakan bangsa Israel. Kita disebut Israel rohani. Lalu kita lain kali menjadi sombong. Karena itu kemurahan Allah harus diperhatikan. Itu kemurahan Allah memasukkan kita jadi Israel rohani, sama Israel. Punya hak yang sama, punya berkat yang sama. Berkat Abraham sampai kepada kita. Tapi jangan kita sombong, harus kita perhatikan kemurahan Tuhan dan juga perhatikan kekerasan Tuhan, keadilannya. Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Kitab Roma mengatakan, perhatikan jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian sombong. Tuhan bilang, kalau carang asli aku potong, apalagi cuma yang ditempel. Apa susahnya untuk dibuang? Nggak ada susahnya. Jadi kita memperhatikan dengan baik-baik. Mari kita belajar mulai dari saya, semua rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan, sampai jemaat yang paling kecil yang tidak punya kedudukan apapun dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan sadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Roti yang harusnya tadi hanya untuk bangsa Israel, sekarang roti itu pun dikasihkan kepada kita. Kalau itu roti firman Tuhan yang tadinya hanya untuk bangsa Israel, lalu karena sikap rendah hati dari perempuan Kanaan ini yang mengatakan, biar remah-remahnya saja. Bukan yang utuh, yang remah-remah, yang dimakan anak itu kemudian jatuh di lantai. Itu aja anjing menjilat, makan. Ini sikap yang sangat rendah hati.
Lalu Tuhan bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan, engkau menyembuhkan anakmu. Terjadi mujizat kesembuhan. Terjadi mujizat. Mujizat kesembuhan bukan hanya karena kita ini percaya. Mujizat kesembuhan terjadi juga karena orang itu rendah hati. Perempuan yang lelehan darah 12 tahun. Sudah habis semua, tidak punya apa-apa lagi. Apa yang dia buat? Dia tidak berdiri. Tuhan, aku sudah habis. Hartaku habis, semua sudah habis. Tenaga sudah habis, 12 tahun. Saya lelehan darah. Sembuhkan aku. Dia tidak melakukan itu. Alkitab mengatakan, dia pegang ujung jubah Tuhan. Berarti dia turun ke bawah. Dan apa? Terjadi mujizat. Lelehan darah 12 tahun itu sembuh. Ada kalanya Tuhan mau menyembuhkan kita, tapi belum mengalami itu. Kenapa? Karena kita ini sombong. Tuhan mau mengadakan mujizat dalam hidup kita, tapi kita belum pernah mengalami itu. Kenapa? Karena kita sombong. Tuhan mau kita benar-benar sampai rendah hati sedemikian rupa, seperti perempuan Kanaan yang datang bermohon-mohon supaya anaknya disembuhkan. Tidak dijawab, diusir, ditolak, dihina, dikatakan sebagai seanjing. Lalu dia katakan, memang anjing ini perlu juga. Coba kalau saudara datang ke saya, perlu sesuatu. Ya, andai kata kamu perlu saya kasih makan, minta makan, tidak ada makanan. Saya bilang apa? Ini makan saya ini untuk anjing. Padahal itu makanannya, lauk pauknya sudah bagus sekali. Untuk dia cukup. Tapi anjing saya. Kamai. Ya, ini satu kerendahan hati yang benar-benar rendah hati. Kita baca itu Markus 5. Bagaimana seorang perempuan yang lelehan darah 12 tahun. Markus 5 ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang Ya. dan menjamah jubahnya. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, Asal ku jamah jubahnya. Ya. aku akan sembuh. Ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Dia sudah sembuh. Di tengah-tengah orang banyak, dia menjamah. Ya. Dia dibawa. Ini sikap sangat butuh pertolongan Tuhan. Turun ke bawah. Orang seperti perempuan Kanaan ini sangat sulit untuk dipelajari hari-hari ini. Kalau orang hari-hari ini, kata firman Tuhan, mengasihi dunia, apa yang ada di dalam dunia, semua keinginan daging, semua keinginan mata, dan satu, keangkuhan hidup. Sombong, congkak. Dengan kekuatan tanganku aku peroleh semua ini. Aku bisa jadi seperti itu karena saya pinter, sekolahan tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan ajar kita. Mujizat terjadi, sembuh, dibutuhkan kerendahan hati.
perempuan Kanaan setelah dikatai anjing, itu puncaknya daripada dia harus merendahkan hati. Ya Tuhan, anjing ini juga butuh apa? Yang hancur-hancur itu, yang jatuh-jatuh. Tidak usah yang utuh. Perwira Kapernaum mengatakan, sepatah kata cukup. Ini juga sikap rendah hati perwira yang ada di Kapernaum dalam Injil Matius 8, tidak usah dibaca. Dia datang memohon kepada Tuhan buat hambanya yang sakit di rumah. Tuhan bilang mau datang, tidak usah datang. Tidak usah datang. Katanya apa? Aku tidak layak menerima. Begitu besar Tuhan bagi dia. Aku tidak layak Tuhan datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu sembuh. Ini bukan hanya berbicara imannya. Iman dibutuhkan untuk mujizat. Tapi kalau hanya iman yang disertai bukan ketaatan, kerendahan hati. Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Orang perwira itu, aku tidak layak. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Wah, satu sikap kerendahan hati. Tidak layak. Matius 8. Baca. Matius 8. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. nah aku tidak layak. Apa itu? Sikap apa itu? Rendah hati. Mujizat. Ya, terus Katakan saja sepatah kata, ya, maka hambaku itu akan sembuh. ya. Lalu Tuhan katakan ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Ya. pulanglah Pulang. dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ya, percaya dan rendah hati. Tidak layak saya. Karena banyak orang percaya Tuhan juga congkak, sombong. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, kita semua disadarkan, belajar selalu Tuhan jaga aku. Supaya aku tetap rendah hati. Supaya jadi tetap kepala, tidak jadi ekor. Supaya tetap diangkat oleh Tuhan, tidak diturunkan. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Jadi mujizat terjadi, kesembuhan terjadi pada anak dari perempuan Kanaan ini. Karena ibunya ini luar biasa. Diproses. Orang rendah hati tahan proses. Orang kalau diproses tidak rendah hati, tidak tahan. Gagal dia. Gagal. Ya. Dia diproses. Mohon Tuhan, dan dijawab. Diusir. Ditolak. Dikatai anjing. Terus dia ikut menyembah Tuhan, merendahkan diri. Hebat ini. Kalau kita baca Matius 8 perwira Kapernaum, dan kita baca Matius 15 perempuan Kanaan yang percaya ini, dua-duanya dikatakan oleh Tuhan apa? Imanmu besar. Iman sebesar ini tidak pernah kutemui.
pada kaum bangsa Israel juga. Perwira Kapernaum itu bangsa kafir. Matius 15 tadi, perempuan Kana itu juga orang kafir. Tapi ternyata imannya sangat besar. Kenapa? Rendah hatinya itu luar biasa, diproses. Mau dia. Orang rendah hati itu tahan proses. Tahan dibanting. Mau ditegur. Coba kalau orang tinggi hati, mau ditegur? Tidak. Marah dia. Ditegur, dia marah. Dia lebih marah dari orang yang menegur. Ini sikap yang tidak akan menerima apa-apa. Kalau kita diproses Tuhan, kita rendah hati, tahan uji, lulus, keluar sebagai pemenang. Tapi kalau kita diproses tidak rendah hati, kalah. Ayub berkata, berbahagia orang yang ditegur Allah. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, kalau saudara ditegur seperti jemaat dari Laodikia, barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar, relakan hatimu bertobat. Ayub mengatakan berbahagia orang yang ditegur. Ya, tapi banyak orang tidak mau ditegur. Karena apa? Sombong. Padahal Ayub mengatakan berbahagia orang yang ditegur. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Berbahagialah orang yang ditegur, dihajar. Karena Tuhan katakan aku kasih dia. Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau mendudukkan di atas tahtanya di mana dia duduk sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki surga. Sudah selesai ayat 18. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, diproses, dididik. Jangan tolak. Ya, Ayub tidak mau menolak itu. Ini didikan, ini proses. Rendah hati, terus turun ke bawah. Mengkoreksi hidup. Karena Tuhan katakan dia yang melukai, dia menyembuhkan. Dibaca lanjutnya. Karena dialah yang melukai, Ya. tetapi juga yang membebat. Iya. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan Kalau pula. diproses, kita rendah hati. Dia melukai. Tapi dia juga yang membalut, yang membebat, yang mengobati itu luka. Perlu diresponi dengan apa? Sikap rendah hati. Kalau kita rendah hati jadi terbentuk. Marilah kita meresponi firman Tuhan hari ini. Ngambil posisi turun ke bawah. Ampuni saya, memang saya sombong Tuhan. Tadi saya tidak tahan. Saya bantah orang itu, saya balas ngomong, bahkan saya balas lebih keras. Ya, demikianlah kita dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi bencana yang mulia melalui proses kehidupan. Direndahkan. Ya. Jadi berkat atau mujizat di mana kita peroleh kalau kita rendah hati, kita akan mengalami pembenaran. Nomor 1 itu. Pulanglah pemungut cukai itu dari rumah Allah, dibenarkan. Dibasuh dengan darah. Selamat.
Ya Tuhan, aku orang berdosa. Yang kedua, kita akan ditinggikan, diangkat oleh Tuhan. Menjadi kepala, tidak jadi ekor. Kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang angkat, ditinggikan. Sebab peninggian datang daripada Allah. Jadi kepala, tidak pernah akan orang bisa kasih turun. Dan selalu rendah hati, rendah hati, rendah hati. Dan yang terakhir tadi yang kita baca adalah Matius 15, perempuan Kanaan itu. Mujizat kesembuhan bagi anaknya. Karena rendah hati sekali. Perwira Kapernaum rendah hati, tidak layak aku menerima Tuhanku. Puji Tuhan. Kalau kita ditegur, disapa oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati kita. Kami akan ditinggikan, diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Ada kalanya kita lama tidak mengalami mujizat. Mujizat kesembuhan tidak ada, mujizat keberhasilan tidak ada. Tuhan bilang, coba periksa introspeksi dirimu, apakah kamu cukup rendah hati? Ya, sudah lama kita sakit, kenapa? Rendah hati, bukan hanya iman. Tuhan Yesus itu rendah hati. Ini mata pelajaran yang belum habis. Sampai hari ini kita belum habis pelajari. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang berlelah bertanggungan berat. Pikul kuk yang kupasang. Belajar kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Filipi mengatakan, Tuhan Yesus dalam rupa manusia, taat sampai mati, turun ke bawah jadi manusia hina, mati di atas kayu salib. Makanya Allah meninggikan, sehingga semua lutut harus berteluk pada Yesus, semua lidah harus mengaku. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan di dalam nama Yesus. Karena ia turun ke bawah. Ini yang terakhir baca ya, Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia sebenarnya setara Allah. Allah dia. Yesus itu Allah yang turun ke dunia. Tapi dia tidak pertahankan. Dia turun dari sorga ke dunia. Lahirnya di mana? Di hotel, penginapan. Lukas mengatakan tidak ada penginapan yang terima dia. Jadi dia dilahirkan oleh orang tuanya di mana? Secara manusia, di kandang binatang. Ini rendah hati. Terus, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. nah, dia mengosongkan diri. Dia Allah tapi dia menanggalkan kealahannya itu, menjadi manusia, ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Bukan hanya manusia biasa, bukan bangsawan, hamba. Terus Dan menjadi sama dengan manusia. sama manusia. Ini merendahkan dirinya Kristus. Terus, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya merendahkan diri. dan taat sampai mati. Orang yang rendah hati gampang taat. Orang yang tidak taat, sulit taat itu tidak rendah hati.
Lanjut. bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di atas kayu salib. Terus Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. ditinggikannya Yesus. Tadi kan saya bilang poin yang kedua, dari mana datangnya peninggian? Dari Allah. Promosi dari Tuhan. Tuhan Yesus turun mengosongkan diri. Aku bukan apa-apa. Aku jadi hamba, taat sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib. Dan itu sebabnya Allah meninggikan dia sehingga semua lutut, semua lidah bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tinggikan. Ya, kalau kita mau ditinggikan Tuhan, mau diberkati Tuhan, tidak ada jalan lain turun ke bawah. Kita akan mengalami banyak mujizat daripada kerendahan hati. Ingat, akarnya dosa adalah kesombongan. Dan ingat pula, seringkali kita tidak sadar, tahu-tahu kita sudah sombong. Ya, kita semua perlu turun ke bawah. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan, berterima kasih untuk firman Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Haleluya. Siapakah aku? Bangsa kafir yang disamakan anjing. Balas selain puji dan sembah. Siapakah aku? Mari kita menyembah Dia. Siapakah aku ini? Kita orang-orang yang tadinya tidak terhitung, seperti wanita Kanaan itu. Tapi karena anjing itu membutuhkan rimba-rimba, kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapa yang mau merendahkan hati? Silahkan angkat tangan menyembah Tuhan. Aku ini, haleluya. Oh, Ramayala Masakana, Ramayala Masakana, Ramayala Masakana. Saya menjadi biji mata Tuhan dari bangsa kafir yang disamakan anjing. Tuhan, angkat kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang menerima berkat anugerah kemurahan Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah orang yang mau merendahkan hatinya, menyembah Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku? Datang kepada Tuhan seperti wanita Kanaan itu. Dia merendah sampai tidak ada tempat lagi untuk merendah. Siapakah aku ini Tuhan? Orang bayalah masyakara, bayalah masyakara matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Uramayala masyakara, mayala masyakara, mayala masyakara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, matamu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia Tuhan, kasih setia yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Haleluya. Oh Rabaya Sakarabaya. Jadi biji mata-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapa yang mau menerima berkat, yang mau menerima mujizat dari Tuhan? Mungkin saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Mujizat akan terjadi kalau hari ini kita ambil keputusan. Tuhan, saya mau rendah hati, saya mau merendahkan diri, memucukai berkata, Tuhan beri belas kasihan kepadaku. Dia pula dibenarkan Tuhan. Perempuan Kanaan begitu rendah hatinya, tidak dijawab, tidak diperhatikan, diusir, bahkan dikatai anjing pun dia tetap datang kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Bangsa kafir, orang yang tidak terhitung, bukan keturunan Israel asli dari Abraham secara daging dan darah, tapi hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita menerima Kristus dalam hidup kita. Kita dijadikan seperti Israel yang berhak menerima janji-janji Allah. Mari saudara kita merendahkan hati kita. Siapa yang sudah lama sakit, yang sudah lama menderita, hari ini ada kesempatan. Alkitab mengatakan bahwa perempuan Kanaan itu pulang dengan sejahtera karena anaknya yang sakit disembuhkan. Demikian juga perwira Kapernaum pulang, hambanya yang sakit di rumah ditemukan sembuh karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Silakan yang punya pergumulan, taruh tanganmu di dada. Yang sakit taruh di tempat yang sakit, dan katakan, Tuhan tolong aku Tuhan. Siapakah aku jika bukan Tuhan yang menolong? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan satu kali lagi, siapakah aku ini? Siapakah
Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, Jadi biji biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terimalah berkat, sembuh dari sakit, lepas dari pergumulanmu. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan meninggikan engkau hari ini, bahkan sampai selamanya. Kau menjadi sehat rohani jasmani, karena kau menerima mujizat. Kalau engkau mau turun ke bawah, merendahkan hatimu dan meninggikan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih, kami percaya saudara sudah sembuh, saudara sudah mengalami kelepasan, saudara sudah mengalami beban yang diangkat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya karena kami merendahkan hati kami. Dan apa yang dialami oleh perempuan Kanaan, apa yang dialami oleh pemungut cukai, apa yang dialami perwira Kapernaum, semua pertolongan datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Kami percaya sudah menjadi berkat untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan mendoakan bagi mereka yang berulang tahun mendapatkan perpanjangan umur. Mari kita akan mengakhiri ibadah, kita nyanyikan lagi tadi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Satu kali lagi katakan, siapakah aku ini? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita akan mendoakan bagi mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Tanggal 25 Januari, Billy Harjo Setio, ini cucu saya. Dan juga tanggal 27 Januari, Bapak Onesimus Destu Simpan. Tanggal 28 Januari, Gineta Patras dengan Girvando Patras. Mari kita sama-sama mendoakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya umur datang daripada Engkau. Dan kami percaya mereka yang mendapatkan kasih karunia perpanjangan umur diberkati oleh Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah kasih setia Tuhan sekarang sampai selamanya. Biar mereka diberkati semua dengan keluarga. Biarlah mereka semua diberkati untuk dipakai oleh Tuhan. Biarlah mereka mempunyai hati yang seperti yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat Tuhan dan muliakan Dia sampai Maranatha. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita akan lanjutkan ibadah yang berikut dan Tuhan Yesus memberkati kita.